Subtitle bahasa Inggris video ini disponsori oleh Cakap. Iya, Cakap adalah aplikasi belajar online bahasa asing dengan interaksi dua arah antara murid dengan pengajar profesional melalui video call dan juga chat. Dapetin diskon 20% untuk pembelian paket belajar bahasa Inggris menggunakan kode GGXCAKAP20. Link ada di kolom deskripsi di bawah video ini ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Halo Gadgeters, masih bersama gue, Arfi. Dan ya, ini kayaknya nuansanya merah-merah ya, soalnya ini cukup spesial, soalnya di tangan gue sudah ada ini. Di video ini gue akan unboxing si Asus ROG Phone 2 ini. Jadi ya, packagingnya ini simple, kayak HP pada umumnya, nggak ada yang gimana-gimana. Langsung buka aja kali ya. Nah, yang pertama ini ada kotak yang isinya SIM ejector tools, ada logo Asusnya ya. Lalu ada buku panduan dan kartu jaminan garansinya dan beserta alamat-alamat untuk klaim garansi. Berikutnya ada casing ya, ini casing buat si ROG Phone 2-nya, dan di bagian sininya ini ada ukiran-ukiran yang temanya tuh ROG banget. Asus ROG Phone 2. Dan ini katanya sih dibuat di Indonesia nih. Jadi, ya ntar kita cek aja apakah softwarenya banyak atau emang beneran dibuat di Indonesia. Berikutnya ada kabel Type-C berwarna putih ya, untuk charging dan transmisi data. Terakhir ini ada charger warna putih dengan output 9 volt 2 ampere atau 18 watt. Jadi kalau misalnya Gadgeters beli ROG Phone 2-nya aja tuh cuman mendapatkan si casing yang bentuknya seperti ini. Nah, oke. Kita langsung aja masuk ke si HP-nya. Nah, ini dia Asus ROG Phone 2. Masih disegel, masih diplastikin. Ini coba dikletek dulu ya. Ini kleteknya khas banget Asus nih, udah lama. Nah, ini dia. Gede juga ya, 6,6 inci. Full HD Plus dan katanya sih 120 Hz. Terus ini bagian belakangnya. Nice, keren banget ya. Ada si casingnya, gue cobain pasang ini. Cara pasangnya kayak gini ya. Nah, tuh. Bisa dipasangin casing jadi seperti ini. Di bagian bawah. Nah, ini nih. USB Type-C sama jack 3,5 mm. Nice. Kalau di sampingnya, ini ada tombol power sama tombol volume, serta indikator untuk si air triggernya. Nah, di sisi kiri ini ada slot lagi sebenarnya yang nyembunyiin si USB Type-C yang di samping. Susah banget. Nah, ini di bagian kiri ini ada si port buat chargingnya juga sama aksesorisnya juga nih. Jadi kalau misalnya Gadgeters mau main game sambil di charge, ini bisa langsung colokin ke sininya aja, nggak usah yang di samping. Jadi nggak ganggu sih tangan pas waktu main game. Nah, ini SIM card slotnya ini dual SIM tanpa ada dukungan micro SD card ya. Terus di bagian atas ini cuman ada mikrofon aja. Dan si speakernya ini dual stereo front facing, langsung ke depan. Ini gue nyalain dulu ya. Widih, mantep banget nih ROG logonya. Yaudah, gue coba setup awal dulu ya. Nah, tadi gue udah setup awal ya, masukin Gmail, terus aktifin si fingerprint sensornya. Ini fingerprint sensornya ada di dalam layar. Nah, kenceng ya. Tuh. Walaupun nggak kerasa ada haptic feedbacknya sih. Saya juga ngesetting kalau misalkan ini di squeeze, dia bakalan langsung mode ROG-nya gitu. Jadi kayak langsung di overclock dan segala macamnya lah, kira-kira kayak gitu. Matiinnya tinggal di squeeze lagi.
Nah, ini ke mode biasa. Lalu selanjutnya di sini ada aplikasi Armoury Crate yang semacam game centernya gitu untuk di Asus ROG Phone ini. Di sini bisa ngecek status dari smartphone-nya. Ini yang versi 8GB RAM, 128GB ROM. Terus di sini ada opsi untuk nyobain si air trigger-nya. Nah, ada indikatornya tuh kalau misalnya air trigger-nya jalan. Dan ini layarnya ini layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz. Refresh rate-nya ya, ini kalau misalkan touch response-nya sih 240Hz juga. Dan untuk aplikasi bawaannya ini ada baca, bisa di-uninstall. Selain itu, apa lagi aplikasi bloatware-nya atau aplikasi bawaannya. Tadi yang untuk TKDN cuman baca doang sih tadi. Jadi ini mungkin emang si ROG Phone 2 ini sudah diproduksi di Indonesia secara langsung gitu. Terakhir coba si kameranya. Kameranya ini ada dua. Yang satu 48 megapiksel dan yang satu lagi ini 13 megapiksel ultra wide. Nah, ini kalau misalnya mau ganti resolusi ke 48 megapiksel bisa melalui setting, terus ada kamera resolution. Tinggal diubah aja ke 48 megapiksel di sini. Jadi bisa cepret. Nah, untuk kamera selfie-nya ini 24 megapiksel, tapi hasilnya kalau nggak salah nih dijadiin 6 megapiksel aja. Kalau misalnya mau ganti ke 24-nya, nah ini bisa langsung di sini, tapi kalau nggak salah ada beberapa fitur-fitur kayak HDR yang terpaksa dimatikan. Untuk hasil foto, benchmark, sensor box, dan Geekbench, Antutu, dan segala macamnya bisa Gadgeters cek di sini. So that's it, unboxing dan kesan pertama gue menggunakan ROG Phone 2 ini, Asus ROG Phone 2. Yang tadi yang gue suka yang pertama layarnya sih, layarnya tuh sudah 120Hz refresh rate dan dia bisa diatur mau 60, 90 atau 120. Dan itu 120-nya tuh ya jalan terus dari awal sampai akhir. Dan gue rada ragu sih kalau misalnya 120Hz-nya dijalanin apakah baterainya kuat untuk seharian dan segala macam, walaupun ya gue tahu kalau misalkan si ROG Phone 2 ini sudah dibekalin baterai 6000 mAh yang gede banget gitu. Salah satu yang kayaknya paling gede deh sekarang deh di yang resmi di Indonesia. Dan ya selain tadi layarnya yang 120Hz juga, dia juga harus ngeakomodasi si chipsetnya yang kenceng banget, Snapdragon 855 Plus dengan RAM 8GB LPDDR4X, dan storage-nya juga yang nggak kalah kenceng dari si Smooth si 120Hz-nya, yaitu sudah menggunakan UFS 3.0, kapasitasnya 128GB. Selain fitur-fitur tadi juga ada fitur-fitur yang menunjang untuk Gadgeters bermain game, seperti contohnya Armoury Crate untuk info dan segala macamnya, terus juga ada Air Trigger juga untuk kayak tambahan kontrol L1 R1-nya buat main game biar makin lebih smooth, lebih enak gitu kan. Walaupun sayangnya gue sih nggak, ya maksudnya coba ada aksesoris tambahan gitu di paket penjualannya gitu, minimal si air coolingnya aja gitu. Soalnya ya ini dapatnya ya polos aja kayak gini gitu kan. Walaupun begitu nggak membuat gue sedih banget, dan tetap gue penasaran sama si ROG Phone 2 ini. Dan ya buat Gadgeters nih biar nggak ketinggalan sama video lanjutan dari ROG Phone 2 ini, subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalau misalnya ada video unboxing, hands on, dan review gadget terbaru bisa langsung Gadgeters tonton di gadget kesayangan Gadgeters. Nah, buat teman-teman yang baru saja subscribe, terima kasih sudah mendukung satu-satunya channel gadget di Indonesia yang konsisten membahas gadget resmi. Gue Arfi undur diri dulu, gue mau nyobain si ROG Phone 2 ini, jadi ya ketemu di video berikutnya. Dadah!